Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan-kawan, kita ketemu lagi untuk jawab pertanyaan dari teman kita, yaitu rongga tubuh kemasukan air tanpa disengaja. Ini ya, rongga tubuh kemasukan air tanpa disengaja. Jadi di antara hal-hal yang membatalkan puasa ialah masuknya benda padat ya, benda padat atau benda cair ke dalam tubuh melalui rongga yang terbuka, atau istilah fikihnya namanya manfadh maftuh ya. Manfadh maftuh atau rongga tubuh yang terbuka itu seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan. Itu dengan disengaja dan posisi mengetahui keharamannya atas kehendak sendiri itu membatalkan puasa ya. Jadi kalau ada rongga tubuh itu kemasukan benda padat atau cair, masuknya melalui rongga tadi ya, itu tanpa disengaja mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri, itu membatalkan puasa. Namun sekarang kita sering ya, biasanya itu ya, terkadang ya, atau mungkin sering ketika kita mandi ya, ketika kita mandi malah kemasukan air. Kalau posisi tidak mandi tiba-tiba kemasukan air tanpa sengaja ya tidak membatalkan, karena tadi yang membatalkan puasa ketika kemasukan benda padat atau cair ke dalam tubuh melalui rongga itu ketika disengaja mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Lalu kalau ketika kita puasa mandi kemasukan air, sebenarnya tidak ada larangan mandi ketika puasa. Dalam kondisi kita puasa seperti ini, kita tidak ada larangan mandi, boleh-boleh saja mandi. Namun ketika mandi kok malah mengakibatkan masuknya air lewat telinga misalkan, maka hukumnya dipilah-pilah ya, diperinci menjadi 3. 1, jika mandinya itu mubah itu mandinya tidak ada perintah dari Islam, tidak ada perintah dari agama. Contoh kamu sumuk ya, atau gerah, kamu mandi, itu tidak ada perintah, karena hanya kepingin menyegarkan tubuh. Nah, itu mandi seperti itu tidak diperintah. Ada lagi mandi yang diperintah, contoh mandi fi yaumil jumu'ah ya, hari Jumat kamu disunahkan mandi. Atau mandi wajib ya, ini mandi wajib ada lagi ya, karena jinabat ya. Jadi kalau mandinya itu tidak diperintah ya, maka kok kita kemasukan air ke dalam tubuh melalui rongga, maka puasa kita batal. Puasa kita batal karena mandi itu tidak diperintah oleh agama. Tapi kalau mandi itu diperintah oleh agama, baik perintahnya berupa sunnah, contoh sudah taghayyurul badan, badan kita sudah bau, mungkin saking banyaknya keringat bau ya. Kita bau, itu sunnah mandi. Dalam kondisi kita sudah enggak enak bau badan kita, itu kita diperintah untuk mandi. Ini hukumnya sunnah. Kalau melakukan mandi sunnah atau melakukan mandi wajib sebab jinabat, malah kemasukan air di misalkan telinga, lewat telinga, maka puasanya tidak apa-apa, tidak batal ya, tidak batal, kecuali masuknya air ke dalam tubuh lewat rongga tadi disebabkan mandinya kita prosesnya nyelam di kolam renang misalnya. Itu kok kemasukan air lewat telinga karena kita inghimas menyelam, itu membatalkan puasa. Karena inghimas menyelam, cara bahasa Jawa itu selulup, itu membatalkan puasa karena selulup itu perbuatan yang dimakruhkan ya. Makruh hukumnya, kita mandi dengan menyelam dalam air itu hukumnya makruh. Jadi melakukan hal yang membatalkan puasa dikarenakan
melakukan hal yang dimakruhkan itu bisa membatalkan puasa. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, Hasyiyah Fathul Mu'in, ada redaksi kitab yang dicantumkan oleh beliau penulisnya. Walhasil annal qa'idah indahum annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bih yuftiru bihi. Jadi kalau rongga terbuka di dalam tubuh ini kemasukan air sebab melakukan hal yang tidak diperintah oleh syariat, itu membatalkan puasa. Atau diperintah, mandinya itu diperintah, baik itu sunnah maupun wajib, tidak membatalkan puasa, kecuali, ya, kecuali masuknya sebab inghimas. Karena inghimas itu selulup menyelam itu hukumnya makruh, jadi membatalkan. Ya, jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa kalau dalam proses mandi atau dalam kita mandi kemasukan air ke dalam tubuh kita melalui rongga terbuka, mulut, telinga atau yang lainnya, itu hukumnya ditafsil menjadi 3. 1, ya, ketika mandi mubah, mandi yang tidak diperintah oleh syariat, maka bisa membatalkan puasa. Kalau mandinya itu sunnah atau wajib, sunnah atau wajib, itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan puasa, kecuali mandinya menggunakan sesuatu yang dimakruhkan, melakukan hal-hal yang dimakruhkan seperti menyelam. Kalau masuknya lewat menyelam, masuknya air ke tubuh kita lewat rongga dikarenakan menyelam, itu hukumnya bisa membatalkan puasa. Karena makruh itu tidak diperintah, ya. Menyelamnya tidak diperintah, walaupun mandinya diperintah, tapi menyelamnya tidak diperintah. Masuknya air sebab menyelam, maka bisa disimpulkan terakhir, jika masuknya air itu dengan sebuah kegiatan yang tidak diperintah syariat, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan.